ada gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat. Selanjutnya kita sebut GPK-PD yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai yang sah. Gerakan ini hakikatnya ingin mendongkel dan merebut kepemimpinan partai yang sah. Kemudian menggantinya dengan orang luar yang bukan kader Demokrat, yang bersekongkol dengan segelintir kader dan mantan kader yang bermasalah. Kalau gerakan ini berhasil, karena ada yang ingin membeli partai kita, dan kemudian ada fasilitatornya, partai kita bisa mengalami kegelapan. Pada kesempatan ini, bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono turun gunung dengan memberikan pernyataan kepada kader-kadernya mengenai isu kudeta yang menerpa Partai Demokrat. Pernyataan itu disampaikan SBY dalam sebuah video yang dirilis pada Rabu 24 Februari 2021. Dalam video itu, SBY mengatakan ia harus berjuang bersama kader untuk menghadapi upaya kudeta tersebut. Ada sejumlah hal yang disampaikan SBY dalam video tersebut, antara lain menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak dijual. Keyakinannya soal Presiden Joko Widodo yang dinilai tidak terlibat dalam kudeta hingga kisahnya yang mengaku sulit mendapat keadilan. SBY memberi peringatan keras bagi pihak-pihak yang ingin merebut Partai Demokrat. Ia menegaskan partai yang didirikannya itu tidak untuk diperjualbelikan. SBY mengatakan, meskipun bukan partai yang kaya raya dari segi materi, Demokrat tidak tergiur dengan uang sebesar apapun. SBY menilai gerakan tersebut ingin mendongkel dan merebut kepemimpinan partai yang sah, kemudian menggantikannya dengan orang lain yang bukan kader Demokrat. SBY pun berujar, jika gerakan kudeta itu berhasil, demokrasi di Indonesia akan mengalami krisis karena sebuah partai politik dapat diambil alih begitu saja. SBY menuturkan, jika kudeta di Partai Demokrat terjadi, kehidupan bernegara pun tak ubahnya seperti di hutan rimba. Pihak yang kuat akan menang dan yang lemah akan kalah, sedangkan salah benar menjadi persoalan nomor 2. SBY pun membandingkan masa kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ia mengaku sangat menghormati kedaulatan dan kemandirian partai politik, termasuk partai yang mengambil sikap oposisi. SBY juga mengaku menghormati para pemimpin partai. SBY menduga keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dalam gerakan kudeta Partai Demokrat tidak atas pengetahuan Presiden Jokowi, yang disebut SBY sebagai sosok berintegritas tinggi. Di samping itu, SBY juga meyakini bahwa ada pencatutan nama sejumlah pejabat negara dalam polemik tersebut. Sejumlah nama yang dicatut yakni Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo, serta Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. SBY menyadari partainya tidak akan bisa mengimbangi kekuatan koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Saat ini pemerintah didukung oleh 7 partai di DPR, yakni PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, P3, PKB, dan PAN. Sedangkan Demokrat dan PKS memilih berada di luar koalisi pemerintah. SBY menuturkan Demokrat kerap kalah suara ketika membahas soal kebijakan di DPR. Menurutnya, kekalahan itu seolah mengandaskan perjuangan seluruh pimpinan dan kader Demokrat. Bahkan, menghilangkan harapan Demokrat untuk menang. Namun di sisi lain, SBY mengaku tetap bangga kepada kader dalam menghadapi beratnya perjuangan.
SBY mengatakan, meski gerakan kudeta Demokrat sudah diungkap ke publik, gerakan itu masih bergerak secara sembunyi-sembunyi. SBY menuturkan, gerakan itu tidak lagi menyasar para ketua DPD dan ketua DPC, tetapi siapapun yang mau diiming-imingi imbalan dan janji yang menggiurkan. Ia mengatakan, para pelaku gerakan itu sangat mungkin menghasut dan mengadu domba pimpinan DPP Partai Demokrat dengan para ketua DPD dan ketua DPC. Misalnya, kata SBY, dengan memainkan isu bahwa dalam musyawarah daerah dan musyawarah cabang mendatang, para pengurus di tingkat daerah dan cabang akan diganti. SBY menyerukan kepada seluruh jajaran Demokrat untuk mengusir kader-kader yang mendukung atau berpartisipasi dalam upaya mengambil alih kepemimpinan partai. SBY juga meminta agar kader dan mantan kader Demokrat yang terlibat itu segera berhenti merusak partai. Kendati demikian, ia tetap mengingatkan agar para kader tidak melakukan tindakan dengan unsur kekerasan atau main hakim sendiri dalam menghadapi gerakan tersebut. SBY mengakui kerap kesulitan dalam mendapatkan keadilan. SBY juga membeberkan sejumlah peristiwa yang dialaminya dan tidak mendapat keadilan. Antara lain, rumahnya di kawasan Kuningan digeruduk pada 2017 dan saat ia mendapat fitnah jelang Pilkada DKI 2017. Ia melanjutkan, pada Desember 2018, ratusan bendera dan baliho Demokrat direbahkan, dirobek, dan dibuang ke selokan. Saat itu ia tengah menghadiri kegiatan partai di Pekanbaru. Selain itu, SBY juga mengaku difitnah secara politik terkait aksi unjuk rasa 212 yang berlangsung pada 2 Desember 2016. SBY mengatakan, saat itu ada laporan yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Laporan itu menyebut SBY menunggangi dan mendanai aksi 212. Gejolak panas Partai Demokrat masih berlanjut. SBY pun akhirnya turun gunung agar masalah tak berlarut-larut. Ia pun menegaskan Partai Demokrat bukan untuk diperjualbelikan. SBY berkeyakinan Jokowi tak tahu-menahu masalah pengambil alih kekuasaan. Ia juga terang-terangan singgung pejabat pemerintahan gunakan Demokrat untuk pencalonan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.